Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri, Persija Insight. Oke, konten kali ini luar biasa menarik karena ada beberapa hal informasi yang harus kalian ketahui sebagai Jackmania Akhi dan Jackmania Ukhti. Jadi gue akan sampaikan satu persatu. Gue udah catat, nggak banyak memang, tapi ini padat banget isinya. Sebelumnya, seperti biasa, gue minta kalian like video gue, dan yang belum subscribe, di-subscribe. Paling nggak tembusin gue ke 100.000, biar gue girang. Jangan, Instagram gue udah, TikTok gue udah, tinggal YouTube doang nih, sukses setengah mati. Tapi nggak apa-apa, insya Allah lu bantuin gue. Terus selain itu, gue mau ngingetin untuk sholat. Seperti biasa, gue selalu mengingatkan untuk sholat. Karena apa? Karena ini sangat penting buat kalian, dan ini amal jariah untuk gue, insya Allah. Jadi, jangan nunggu tobat baru sholat. Justru dengan kalian sholat dulu, pintu tobat akan terbuka. Jadi gue ulangin sekali lagi, jangan lo nunggu tobat dulu baru sholat. Saran gue, lo sholat dulu, karena dengan lo sholat, pintu tobat lo akan terbuka. Seperti itu. Jadi sedikit siraman rohani supaya lo nggak terlalu kesono kemari. Jadi harus balance. Oke. Lo pasti nanya kaos yang gue pakai. Gue udah tahu lo pasti nanya. Gue akan kasih tahu ini gue jual di TikTok gue. Jadi lo yang punya TikTok, sekalian lo follow juga TikTok gue. Gue taruh di deskripsi di bawah. Nanti link videonya gue taruh di situ. Nanti lo bisa beli langsung dari TikToknya di keranjang warna kuning di TikTok itu. Nanti gue taruh di deskripsi. Lo bisa beli. Ini dahsyat. Gue nggak usah jelasin. Lo tonton video ntar gue udah jelasin di situ tentang detailnya kaos ini. Ya salam. Lo keren gila kalau pakai ini kaos. Kalau nggak, lo nggak keren. Oke. Gue akan yang pertama. Ini yang menarik adalah ada sekitar, ini asumsi gue ya, ini perkiraan gue, mungkin kalian juga sama sepemikiran sama gue, tapi ini yang sudah beredar di mana-mana, gue hanya menyampaikan opini gue. Jadi ada 5 pemain Persija yang terancam angkat kaki, dan 2 pemain asing yang di ujung tanduk. Ini agak menarik nih. Jadi sebenarnya nggak cuma 5, gue ada beberapa di kepala gue yang sebenarnya beda hal ya. Kalau misalkan Persija lolos ke kualifikasi, ke playoff AFC, terus lolos, pemain yang ini akan lebih banyak menurut gue yang harus keluar dan harus diganti pemain yang lebih berkualitas karena target kita udah lebih jauh lagi. Oke, gue akan sampaikan satu-satu. Yang pertama ada isu yang paling kenceng yang banyak banget kalau gue lagi live di TikTok, pertanyaan ini muncul semua. Hansa Muyama yang katanya akan pindah klub. Gue nggak meyakini itu, gue nggak meyakini kalau Hansa Muyama pindah klub, tapi ngelihat peminatnya yang dahsyat luar biasa, banyak banget yang minat sama Hansa Muyama. Gue jadi curiga kalau dia ada kemungkinan pindah. Udah gitu Persija mau transfer beberapa back hebat juga. Mungkin Hansa Muyama nggak mau jadi pilihan nomor 2. Contoh, misalkan Persija mendatangkan satu back hebat. Misalkan ada Kudela, ada Ferrari, ada satu lagi yang hebat. Tentu Hansa Muyama akan kesingkirkan posisinya. Dan dia sebagai pemain berlabel timnas, kayaknya nggak mungkin rela main di cadangan. Jadi pasti dia memilih opsi lain. Cuman gue nggak tahu Persija akan transfer back atau enggak. Cuman beberapa nama back udah ada yang masuk ke Persija, tapi gue rasa itu untuk jadi pelapis mengganti salah satu back dari Persija. Oke, gue akan lanjutkan lagi. Yang kedua, ada juga Maman. Maman ini karena usianya udah lumayan, 40 tahun. Dan Tony Sucipto, ini asumsi gue ya. Tony Sucipto umurnya sama kayak gue, 37 tahun. Jadi gue aja setengah mati, jangankan main bola. Turun tangga aja ngos-ngosan. Jadi mungkin Tony Sucipto ada kemungkinan kalau Persija mau bongkar untuk musim depan lebih gila lagi, kayaknya ini terancam posisinya. Terus ada juga Hanno Behrens yang Thomas Doll sendiri mengkonfirmasi. Dia bilang Hanno Behrens ini sulit beradaptasi di Indonesia dari makanannya, dari cuacanya, dan banyak hal. Jadi kata Thomas Doll bahkan timbangannya pun sampai turun. Dia jadi krempeng gara-gara di Indonesia. Dia nggak cocok makan Indonesia. Jadi dia dipulangkan sama Thomas Doll untuk beristirahat di sana. Ya kemungkinan dia nggak balik lagi. Kemungkinan, ini menurut pandangan gue aja. Karena ya asing sayang kalau kualitasnya hanya sebegitu. Harusnya lebih keren lagi dari itu asingnya. Oke, nanti ada rumor juga gue akan sampaikan. Tenang, jangan minta sekarang. Gue bacain dulu. Diem dulu makanya. Berisik lu ngomong aja. Gue nggak bisa, dari gue ngomong lu nggak denger nanti. Lo dengerin aja, jangan sambil ngomong. Karena kalau lo ngomong, indera pendengaran lo itu fungsinya akan berkurang. Jadi dengerin. Oke, yang berikutnya Habibie. Ya salam. Habibie ini ada kemungkinan, karena sering sakit-sakitan. Bagus memang mainnya, tapi sering sakit. Jadi ada kemungkinan daripada Persija berspekulasi lagi 1 tahun lagi terus
Sakit lagi. Kalau Kudela kan beton ya, dia beton seadanya tuh. Ini ada kemungkinan Habibie kemungkinan ya dilepas. Nah kalau Kremencik dilihat 2 pertandingan sekarang nih, kalau dia mainnya gacor banget besok, kalau gue ngomong di TikTok gue bilang kayaknya sih Witan asis ke Kremencik. Kalau gue feelingnya kayak begitu, nggak tahu bener nggak tahu enggak, ya ini feeling aja. Witan Sulaiman asis ke Kremencik. Kalau Kremencik bermain luar biasa di 2 pertandingan sisa ini, kayaknya dia dipertahanin. Tapi kalau misalkan masih melempem, ya jangankan Thomas Doll, lo aja pada tahu deh dia layak apa enggak main di Macan Kemayoran. Oke. Tapi gini, kalau pemain-pemain asing ini diputus kontrak, tentu dia ada klausul yang apa namanya? Kan dia kontraknya sampai 2025 nih, pada nih. Kalau misalkan diputus di tengah jalan, ya bisa jadi Persija kena denda di klausul kontraknya. Tapi gue kemarin live sama Nap kalau nggak salah tuh. Dia bilang ada klausul juga untuk si pemain yang harus memenuhi target. Misalkan si Habibie Yusuf Helal, di target lo harus nyetak misalkan 20 gol musim ini. Kalau nggak, ya lo nggak bisa nuntut kita dikompensasi. Mungkin kayak gitu. Jadi kalau misalkan klausul itu ada, Persija pinter banget lah udah manajemennya. Kayaknya dia diputus kontrak aman-aman aja untuk Persija. Kemungkinan besar kayak gitu. Jadi kita lihat, karena nggak bisa juga Persija musim depan kita lemah kayak gini lagi nih. Kita kalau misalkan main dari awal udah ngegas, kita udah peringkat 1 dari kapan tahu. Tapi kita pas awal-awal musim kita kendor, jadi agak sedikit terlambat. Waduh, gila. Ini gue ngeliat ke layar gue, keren bener. Kaos, ya salam. Ini gas. Bener, ini luar biasa. Jadi gue ingetin sekali lagi, kalau mau beli di deskripsi gue taruh linknya. Ke TikTok gue, beli di TikTok shop gue. Mantap itu, luar biasa. Gue lanjutin lagi. Ada rumor. Nah ini yang menarik buat lu. Lu kan pada demen rumor. Begitu gue bahas rumor, langsung diomelin. Lu rumor mulu, kapan realisasinya? Padahal lu yang minta. Bingung gue sama lo pada. Oke. Tapi nggak apa-apa gue bacain. Mungkin ada 1-2 orang yang demen ngedengerin rumor. Ada gelandang serang Borneo, Jonathan Bustos. Gila emang ini. Ini emang dahsyat. Dia asis sama golnya juga banyak ini. Kontraknya kebenaran habis di 31 Mei 2023. Bulan depan. Sekarang apa ya? April. Berarti bulan depan kontraknya habis. Oke? Kalau Hano nggak balik lagi, kemungkinan emang dia bisa masuk ke Persija. Dengan catatan, Persijanya nggak lolos AFC misalkan. Tapi kalau lolos, gue rasa Bustos nggak layak di Persija. Karena harus mencari yang lebih gila lagi dibanding pemain sekelas Bustos. Namanya Bustos. Luar biasa ini. Oke. Itu rumor dan kemungkinan. Sebenarnya yang gue balik ke awal lagi tadi ya, kayak misalkan ada pemain yang tadi gue belum sebutin, kayak Dandi Maulana, Birul Walidain, terus ada siapa lagi? Ada beberapa nama lah yang sebenarnya kalau kita level kompetisinya naik ke Asia, ini nggak, bagi gue harusnya diganti sama yang lebih bagus lagi. Kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan masih di Liga Indonesia, ya oke-oke aja lah, dia masih bertahan di sini untuk pelapis. Memang fungsinya untuk pelapis kan. Oke. Laga berikutnya, ini seru banget ini. Kalau kita menang, kita ke peringkat 2. Gue udah siapin banyak banget. Jadi dari kemarin di konten di TikTok gue, banyak yang komen, iya menang 2-0, tapi klasemen lo kalah sama kita. Kita masih di atas, masih peringkat 2. Nah ini kalau misalkan kita naik, insya Allah ya Rob. Ya Rob, insya Allah menang. Kita naik kedua, nah itu akan seru banget. Gue akan replay videonya pakai, itu bakal seru banget. Nanti lo tonton aja. Gue udah gak sabar. Mudah-mudahan kita besok menang. Karena omongan dia nih penuh. Sampai 400-500 komen isinya dia pade. Dia bilang, iya menang. Padahal menang, tapi gue yang dibully. Dia bilang menang, iya tapi peringkat lo di bawah. Gue bilang, bingung gue ngejawabnya. Nanti gue tungguin aja begitu peringkat kita ada di 2. Nah itu gue bakal membombardir, tapi dengan dengan sopan. Ngerti nggak lo? Jadi dengan bukan karya. Menyindir dengan, apa sih bahasa lo pada tuh? Menyindir dengan kelas apa ya? Menyindir, walhasil begitu. Udah, lo komen di bawah. Gue lupa kalimatnya. Nanti bakal gue pakai soalnya. Lo ingetin gue menyindir sarkas dengan apa gitu. Bodoh amat. Oke. Thomas Doll membuat pernyataan. Dia bilang, kami memiliki pekan yang baik sebelumnya. Kami memenangkan 2 pertandingan penting melawan Persib dan Persebaya. Ini maksudnya memacu motivasi. Ditambah lagi Persibnya kalah, kita menang naik kedua, ini memacu motivasi lagi gempar. Mudah-mudahan Pak Ganesa, wapres kita, nonjok-nonjok meja lagi, membuat jiwa raga para pemain menggelora lagi dan bisa memenangkan pertandingan. Insya Allah. Gua akan nonton di bioskop. Pejaten, datang. Jangan gak datang. Ini sayang. Tandang terakhir, nonton terakhir di bioskop.
Datang, seru, nonton bareng sama gue. Oke, gue lanjutin. Tengah malam teriak-teriakan disangka bangunin sahur gue. Nggak apa-apa tapi biarin. Nanti anak gue bingung. Oke, dan tentu dia bilang persiapan di laga berikutnya akan menjadi lebih mudah ketika memenangkan pertandingan, pasti. Apalagi ada motivasi tambahan, Persibnya kalah. Itu yang tadi gue mau bahas tuh. Oke. Terus dia bilang kayak gini. Kami tahu mereka memiliki sejumlah pemain berbahaya seperti Karim Rossi yang telah mencetak beberapa gol, penyerang yang sangat menarik, sangat tinggi, sangat kuat. Ya salam, dipuji habis-habisan. Jangan-jangan isu dari lo Karim Rossi ke Persija bisa jadi juga Thomas Doll tertarik. Tapi mudah-mudahan besok mainnya nggak bagus dia. Jadi kalau dia bagus repot kita kegolan. Tapi gue dapat rumor ini dari kalian juga sebenarnya. Bang, Karim Rossi gimana ya? Bang, ini gimana? Bang, ini gue bilang banyak amat rumor. Lu pada denger dari mana? Dengan itu gue cari tahu, ternyata kayak Bustos, Karim Rossi ini memang isunya kenceng banget. Apalagi Sananta, kemarin pas difoto tangannya begini. Ya salam, dia mau nembak. Oke, yang berikutnya, apa lagi nih? Hanif Syahbandi nggak bisa main. Hanif Syahbandi akumulasi kartu. Kasar mainnya, tapi dia kena kartu kuning, akhirnya dia akumulasi. Padahal kita butuh banget sama tenaga dia. Nggak apa-apa. Kita masih ada Abimanyu yang luar biasa, tengahnya Reski Fandi, Witan, ada siapa lagi? Rico, mudah-mudahan, Kermencik, di depan, Firza Andika, ya salam, harus main, Kudi, Ferrari, Hansam, waduh, gila, tim kita sebenarnya gila ini. Gue nyebutin aja, bangga. Oke, Egy Maulana Fikri, nggak fit juga, lagi cedera dia, tapi kayaknya dia akan main besok. Cuman, ya namanya pemain cedera mainnya nggak akan maksimal. Kayak Lelis kemarin di Persebaya juga kan gue bilang dia cedera, ada bengkak di ankle, tapi dipaksa main, ya tapi mainnya goyang. Mudah-mudahan Egy juga goyang mainnya. Dia juga ada motivasi karena dia ketemu Witan lagi. Dia punya pernyataan seperti ini. Menurut saya pertandingan besok akan berlangsung sangat seru, kata dia. Karena pertandingan pertama saya melawan teman saya, kata si Egy. Maksudnya Witan Sulaiman. Witan nggak mau kalah, ngebales juga dia ngomong. 3 poin, kata Witan. Lo tonton extra time Persija deh kalau misalkan menang. Witan teriak, woi, 3 poin, kata. Lucu sih Witan tuh, antik. Oke, dia bilang laga yang menarik buat saya dan dia. Dia maksudnya Egy. Terlepas dari itu, saya dan tim Persija ingin meraih hasil yang maksimal. Kita lihat saja hasil besok. Semoga dapat hasil terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Yang terakhir GBK, masalah laga penutup di GBK, santer banget. Tapi bikin gue kendor, kenapa? Karena ada pengajuan dari Persija ke Stadion Patriot. Waduh, gue bilang bisa jadi nggak jadi main di GBK nih, karena ada pengajuan ke Stadion Patriot. Tapi gue rasa ya, Persija ini selalu mengajukan ke beberapa venue. Dia kirim surat ke GBK, dia kirim surat ke Patriot, nanti yang mana aja yang setuju, misalkan cadangan mungkin. Kalau GBK nggak setuju nih, gue udah kadung, ngajuin ke Patriot, ya jadi ada cadangan. Mungkin kayak gitu, cuman bocoran surat yang ke GBK-nya gue nggak pernah lihat. Tapi kalau di Patriot beredar di mana-mana bahwa itu ada surat pengajuan. Mudah-mudahan tetap di GBK, laga terakhir kita buktikan ke dunia bahwa kita layak bermain di stadion besar dan tertib pastinya, insya Allah. Dan kita tunjukkan ke Thomas Doll, ini akan menjadi atmosfer yang gila. Dan Thomas Doll akan kaget-kaget, jadi kelima akan salto-salto, dan Witan Sulaiman akan 3 poin. Oke, gue cukupkan konten kali ini, cukup panjang. Nggak apa-apa, mudah-mudahan informasi ini menyegarkan ingatan kalian. Jadi gue rasa lu juga pada dengar, tapi gue hanya untuk menyegarkan ingatan. Dan kaos gue sekali lagi gue kasih tahu bahwa gue taruh di deskripsi. Kalau lo mau beli, lo klik linknya TikTok Shop gue, lo masuk ke video gue, nanti gue jelasin tentang kaos ini. Di bawahnya ada keranjang, lo langsung beli di situ juga bisa. Terus sekali lagi sholat jangan ditinggalkan, itu penting banget. Lo rasain, lo cobain rajin sholatnya, insya Allah akan berubah kehidupan lo. Jadi gini, terakhir nih, gue pasin ke 15 menit insya Allah nih video. Lo kalau misalkan merasa kehidupan lo di dunia ini sulit, oke? Jangan sampai ketika lo di akhirat sulit juga, merugi 2 kali lo. Jadi kalau dengan lo rajin, lo beramal soleh, lo beribadah, lo sholat 5 waktu nggak putus, lo jalankan semua perintah Allah. Kalau lo sulit di dunia, paling nggak lo punya cadangan lo kehidupan yang menyenangkan di akhirat nanti. Jadi jangan sampai lo sulit di dunia dan lo kesulitan di akhirat. Rugi aja 2 kali. Ini nggak bisa diulangin dan ini penyesalan yang bakal lo rasakan yang nggak bisa lo benahin lagi. Jadi
penting banget hal ini. Mudah-mudahan apa namanya, ada beberapa orang yang menyadari ini dan merubah hidupnya, dan semoga kalian semua menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, kita selesaikan video kali ini. Persija Insight mundur dulu.